Bayangkan sebuah kaum yang tenggelam dalam kesyirikan, menyembah patung dan berhala. Di tengah mereka berdiri seorang lelaki mulia. Namanya Nuh. Allah memilihnya menjadi rasul untuk tugas mulia, yaitu memberi peringatan dan mengajak kaumnya untuk mengesahkan Tuhan, bertakwa, dan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kaumnya. Dan mulailah perjuangan yang akan berlangsung hampir 1 milenium lamanya. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Quran Surat Nuh ayat 1. Nuh berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini adalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu." Quran Surat Nuh ayat 2. Siang dan malam dengan cara terang-terangan. Lalu menyeru mereka secara terbuka dan sembunyi. Nuh berdakwah bukan sehari, bukan sebulan, tapi 950 tahun lamanya. Tetapi seruannya tidak menambah iman mereka, melainkan mereka makin lari dari kebenaran. Mereka menutup telinganya, menutupkan wajahnya, sangat ingkar dan menyombongkan diri. Bahkan mereka mulai mewariskan kesesatan itu kepada keturunannya. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam." Quran Surat Nuh ayat 5. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, melainkan mereka lari dari kebenaran. Quran Surat Nuh ayat 6. Dia Nuh tidak hanya ditolak, bahkan dihina dan dicemooh. Para pemuka kaumnya berkata, "Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila." Mereka lebih memilih mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka yang sesat daripada mendengarkan kebenaran, dan sebagian dari mereka mulai merencanakan untuk membuat tipu daya dengan Nabi Nuh. Maka berkatalah pemuka-pemuka orang yang kufur dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kamu. Dia ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Seandainya Allah berkehendak, tentu Dia akan mengutus malaikat. Belum pernah kami dengar seruan seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 24. Lalu datang wahyu dari Allah kepada Nuh. "Buatlah kapal besar dari kayu di atas gunung, dengan pengawasan dan petunjuk dari kami. Apabila perintah kami telah datang dan tungku dapur telah memancarkan air, maka masukkan ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis binatang, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka." Setiap hari Nabi Nuh dan pengikutnya yang sedikit mulai membuat kapal. Mereka memotong serta memukul kayu, dan setiap hari pula ejekan dan tawa kaumnya semakin menjadi-jadi. Nuh berkata, "Sekarang kamu mengejek kami, tetapi kelak kamu akan merasakan azab yang menghinakan dan kekal." Dan mulailah Nuh membuat kapal itu. Setiap kali pemuka kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami." Quran Surat Hud ayat 38. Dan ketika langit mencurahkan hujan yang lebat dan tanah memancarkan air, maka datanglah banjir dari segala penjuru bumi. Kaum Nuh berlarian, tapi semua itu sudah terlambat. Ombak raksasa menenggelamkan kota-kota, gunung-gunung, dan seluruh kesombongan mereka. Dan di atas gelombang, bahtera Nuh bergerak. Nuh melihat anaknya. Dengan hati seorang ayah, ia berteriak, "Hai anakku, naiklah bersama kami." Tapi sang anak menolak. Ia menjawab penuh keyakinan, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung. Gunung itu akan melindungiku dari air." Pada hari ini, tidak ada gunung, tidak ada bukit yang mampu menolong, kecuali izin Allah. Tiba-tiba datang di antara mereka berdua, gelombang besar dan anak itu pun tenggelam. Kapal itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung.
Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir." Quran Surat Hud ayat 42. Dia anaknya menjawab, "Aku akan berlindung ke sebuah gunung yang dapat melindungiku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari ketetapan Allah, kecuali siapa yang dirahmati olehnya. Dan gelombang pun datang memisahkan keduanya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan." Quran Surat Hud ayat 43. Saat banjir surut, bahtera itu mendarat di atas gunung Judi. Nuh menunduk dengan hati yang bimbang. Ia berdoa memohon kepada Allah agar anaknya diampuni. Tetapi memang orang kafir sangat jauh dari rahmat Allah. Itulah pelajaran yang abadi bagi manusia. Rahmat dan keselamatan diberikan Allah, bukan karena hubungan darah, melainkan bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nuh memohon kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu pasti. Engkau adalah hakim yang paling adil." Quran Surat Hud ayat 45. Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang bodoh." Quran Surat Hud ayat 46.